dengan sebuah promosi pentingnya pembangunan di tanah pelibat. Seringkali kan dari 10 tahun dikonstruksi dari metode konvensional menuju pertanian modern berbasis digital atau smart farming melalui pemanfaatan teknologi seperti internet of things atau IoT, aplikasi pertanian dan analisis data. Pemuda dapat meningkatkan efisiensi produksi, memantau kondisi tanaman secara real-time, serta mengoptimalkan penggunaan pupuk dan air. Poin kedua, kaum muda dapat mengembangkan kewirausahaan di sektor pertanian. PT Indonesia, BUMN kita ini, sudah menyalurkan di Sulawesi Utara tahun 2026, berarti tahun ini kan, itu 74.000 sekian. Kebijakan dari pemerintah ini yang mengeluarkan Perpres nomor 6 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Jadi singkatnya, Perpres ini itu berfungsi dan di aturannya itu tertulis bahwa teman-teman ketika mau mengambil membeli pupuk bersubsidi itu tidak perlu lagi ini berbirokrasi, cukup bawa KTP